kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi. Harus PSBB secara total supaya diberlakukan, harus dibatalkan dan dihentikan, karena kalau ini diberlakukan sama saja sebagai pukulan keras. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, ketemu lagi guys. Kali ini gua akan membuka coretan-coretan gua yang dari kemarin gua kumpulin nih seputar PSBB DKI Jakarta yang rencananya akan dimulai Senin 14 September mendatang. Ini menjadi ramai PSBB setelah Anies Baswedan tempo hari mengumumkan akan memberlakukan PSBB total. Protes pun datang dari mana-mana. Kalau sebelumnya gue udah bahas sejumlah menteri yang protes, kali ini adalah dari PDIP DKI Jakarta. Fraksi PDIP DKI Jakarta memprotes, bahkan mendesak untuk dibatalkan. Tetapi untuk PSBB ini nanti atau untuk mencegah COVID itu dilakukan cara lain. Salah satunya adalah mendisiplinkan masyarakat. Apakah jadi diumumin atau tidak? Yang pasti apa sih alasannya kenapa PSBB di Jakarta ini akan diberlakukan lagi? Ini dia, Anies Baswedan. Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Nah, itu tadi adalah alasan dari Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan kenapa Jakarta akan memberlakukan PSBB yang lebih ketat. Tapi langsung buru-buru nih, fraksi PDI Perjuangan melalui sekretarisnya Dwi Wijayanto itu mengatakan bahwa itu ada tendensi lain, kritis di balik penetapan PSBB total. Kami patut menyampaikan bahwa dengan rencana ini tidak salah jika kami mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pemda DKI Jakarta,
oleh Gubernur Anies Baswedan ketika menyampaikan rencana pencabutan Perda 10 tahun 99 tentang dana cadangan daerah, yang dimana DKI memiliki 1,49 triliun, yang kemudian kami menduga pencabutan itu ada kaitannya dengan rencana pemberlakuan PSBB total, sehingga mendapatkan alokasi anggaran secara cepat dan instan. Dengan demikian kami menganggap bahwa Gubernur Anies Baswedan saat ini sedang sesungguhnya menunjukkan kapasitasnya dirinya bukan sebagai negarawan, tetapi sebagai politisi yang menyelesaikan persoalan secara sepotong-sepotong, parsial, instan, dan sesaat. Bagaimana seyogyanya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi itu bagian dari integrasi satu kesatuan yang tak terlepaskan. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Itu dari DPRD DKI. Ini kali ini Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional justru mendukung karena keselamatan warga ini adalah menjadi yang paling utama. Mengenai PSBB yang akan diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, di media ada perdebatan apakah PSBB atau PSBM. PSBM ini dimunculkan oleh Presiden Jokowi melalui jubirnya Pak Fadzur Rahman. Kami sebagai wakil rakyat DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Amanat Nasional, kami melihat di Jakarta memang lebih butuh PSBB yang seperti versi Pak Gubernur secara keseluruhan. Karena sebaran dan kepadatan penduduk di Jakarta dengan Jawa Barat berbeda. Kan ini PSBM ini muncul dalam pergubnya Jawa Barat ya, pergubnya Pak Ridwan Kamil. Jakarta itu punya beban lebih penduduk, karena pada siang hari penduduk dari Jabodetabek datang ke Jakarta untuk bekerja, ribuannya lebih dan sangat padat, sehingga ya memang secara total harus PSBB secara total supaya diberlakukan lagi PSBB dan aturannya agar betul-betul 14 hari bisa efektif mengurangi pergerakan orang. Terus saling berbalas pantun, saling tolak menolak, saling dukung mendukung. Rencana ini harus dibatalkan dan dihentikan, karena kalau ini diberlakukan sama saja sebagai pukulan keras bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini juga telah mengalami keterpurukan. Memutus mata rantai COVID-19 tidak bisa adalah dengan disiplin tinggi menegakkan protokol kesehatan oleh masyarakat yang dikomandoi oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta dan gugus tugas COVID-19 yang mengkomandoi dalam penegakan pelaksanaan protokol kesehatan. Namun kita bisa lihat bahwa selama ini pelaksanaannya yang ditempuh belum menampakkan hasil, belum menampakkan proses yang harus PSBB secara total supaya diberlakukan lagi PSBB dan aturannya agar betul-betul 14 hari bisa efektif mengurangi pergerakan orang, sehingga pertimbangan yang sudah diambil oleh Gubernur yaitu pertimbangan akademik dan pertimbangan teknis karena fasilitas kesehatan sudah hampir full, bisa dalam 2 minggu diharapkan akan turun penderita baru, sehingga tidak kewalahan tenaga medis kita melayani, mengobati di fasilitas-fasilitas kesehatan, di Wisma Atlet, di rumah sakit rujukan COVID. Saya kira demikian.